Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Nidar dari SDN 1 Purwasri. Saat ini mahasiswa PAI PPG Darjab 1 2025 di IAIN Ponorogo. Pada hari ini tanggal 8 Mei 2025 akan melaksanakan video praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah dengan model problem based learning. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi semuanya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Sudah siap. Kita mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Sekarang anak-anakku silahkan lihat kiri kanan kalian atau belakang. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak masuk pada hari ini? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Berarti kalian anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Apakah anak-anak sudah sarapan pada hari ini? Sudah sarapan? Belum. Siapa yang belum sarapan? Coba anak-anak. 1, 2, 3. Oh, belum sarapan. Kenapa kok tadi belum sarapan? Belum makan? Oh, belum makan. Ya, anak-anak ini sebelum kita lanjutkan untuk menumbuhkan rasa jiwa patriotisme kita terhadap negara kita Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi anak-anak silakan berdiri terlebih dahulu. Berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, anak-anakku terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Kita tes breaking terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, sekarang sebelum kita mulai, kita lafalkan dulu surat pendek. Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'toina Kausan Fasalli Rabbika wanhar Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Oke. Semuanya minggu kemarin kita sudah belajar tentang bab puasa sunat. Masih ingat toh puasa sunat? Oke. Kalau puasa wajib itu adalah puasa yang harus dikerjakan oleh setiap muslim dan akan mendapatkan pahala. Jika tidak dikerjakan, kalau puasa wajib mendapatkan dosa. Kalau puasa sunat, jika mengerjakannya mendapatkan kalau tidak mendapat dosa. Oke, terima kasih untuk kalian ternyata kalian masih ingat. Tepuk tangan. Nanti kita selanjutnya akan membahas tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Tujuan pembelajaran pada hari ini melalui aktivitas menyimak tayangan video, peserta didik dapat memahami makna iman kepada Rasul dengan benar. Yang pertama. Yang kedua, mari kita baca bersama-sama. Melalui kegiatan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat Rasul beserta artinya dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, kelompok peserta didik dapat menunjukkan sikap profil belajar Pancasila, baik gotong royong dan berayat nalar kritis dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menunjukkan hasil diskusinya dengan tepat. Oke, selanjutnya mari kita menonton video pembelajaran ini dulu. Tolong didengarkan, ya. Sampai Muhammad al-Bidingan Allah muliakan Nabi menjadi surga. Ada Idris Nurul Saleh, Lut Ismail, Yakub Yusuf Ayub, Sulaiman Zulkifli, Sulaiman Ilyas, Ilyas Yusuf Zakaria, Maryam dan Nabi Isa, Muhammad al-Mustafa. Saya akan memberi pertanyaan kepada anak-anak semuanya tentang video yang Pak Nizar tampilkan tadi yang di depan. Ya, saya akan memberi pertanyaan salah satu siapa ya? Adi. Oke. Siapakah Nabi yang terakhir? Nabi Muhammad. Oke. Beri tepuk tangan Pak Adi. Sekarang jumlahnya Nabi tadi ada berapa? 25. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi tentang power tadi. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu rukun iman yang mewajibkan umat Islam untuk meyakini bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia.
Jadi intinya iman itu artinya adalah percaya. Iman itu artinya adalah percaya. Jadi kita beriman kepada Rasul, kita percaya adanya Rasul, adanya utusan Allah. Perbedaan Nabi dan Rasul. Sekarang kita lihat perbedaan Nabi dan Rasul. Niat Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu, tetapi tidak menyampaikan wahyu tersebut kepada umat. Jadi Nabi cukup menerima wahyu, tapi tidak menyampaikan kepada umatnya. Itu kalau Nabi. Itu kalau Nabi ya. Sekarang Rasul. Rasul adalah Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah. Itu perbedaannya. Kalau Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, kalau Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya atau manusia. Paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nabi dan Rasul ulul azmi. Sekarang kita lanjut ke Nabi dan Rasul ulul azmi. Nabi dan Rasul ulul azmi adalah nabi-nabi yang memiliki keteguhan, kesabaran, dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi ujian dan tantangan yang sangat berat. Ya. Jadi Nabi dan Rasul ulul azmi adalah nabi-nabi yang memiliki keteguhan, kesabaran, ketabahan dalam menghadapi ujian dan tantangan yang sangat berat. Nah, ini adalah Rasul ulul azmi yang mengalami tantangan tersebut. Yaitu ada berapa nabi Rasul ulul azmi? Ada? Ada? Ada 5. Ya. Nah, Rasul ulul azmi adalah yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang terakhir Nabi Muhammad. Jadi ada berapa? 5. Ada 5. Betul sekali. Ada 5 Rasul. Tugas Nabi dan Rasul. Nah, ini tugasnya yang pertama. Menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia. Yang kedua, memberi teladan hidup yang lebih baik. Yang ketiga, mengajak umat untuk menyembah Allah. Yang keempat, menjadi pembimbing dalam kebenaran dan keadilan. Oke, selanjutnya kewajiban umat Islam terhadap Nabi dan Rasul. Yang pertama, meyakini dengan penuh keyakinan, menghormati dan mencintai, meneladani akhlak dan perilaku, membaca dan mempelajari kisah hidup Nabi dan Rasul. Oke, itu ada 4 kewajiban umat Islam terhadap Nabi dan Rasul. Jadi kita harus yakin dengan penuh keyakinan bahwa Rasul itu adalah utusan Allah. Yang kedua, menghormati dan mencintai. Jadi kita harus hormat dan cinta kepada Rasul, Nabi dan Rasul. Kemudian yang ketiga, meneladani akhlak dan perilakunya. Meneladani itu berarti meniru akhlaknya. Ya, misalnya kalau Nabi itu makan pakai tangan kanan, masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri terlebih dahulu, keluar pakai. Jangan lupa tetap diawali dengan berdoa. Ya toh? Nah, itu termasuk dengan meladani akhlak dan perilaku. Kemudian membaca dan mempelajari kisah hidup Nabi dan Rasul. Kalian harus selalu membaca kisah-kisah Nabi, mempelajari kisah Nabi dan Rasul. Oke, selanjutnya kesimpulan. Kita lihat, iman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman yang wajib kita yakini oleh setiap muslim. Kalian muslim tidak? Muslim? Alhamdulillah. Jadi kita harus meyakini bahwa adanya Nabi dan Rasul, harus percaya. Mereka adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu dan menjadi teladan hidup yang baik. Kisah perjuangan dan akhlak mulia para Nabi dan Rasul memberikan pelajaran berharga tentang keteguhan iman, kesabaran, ketaatan kepada Allah sebagai umat Islam.
biasa. Kita wajib mencintai, menghormati, dan meneladani mereka dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anakku semuanya, setelah kita melihat tayangan yang ada di depan, sekarang mari kita belajar kelompok. Jadi nanti satu kelompok Bapak akan bagi menjadi 3 anak, jadi tiga ada 3 kelompok ya. Nanti ini dikerjakan. Cara mengerjakannya nanti ditulis nama anggota dan nama kelompok. Misal dari paling kanan kelompok 1, tengah kelompok 2, paling kiri Pak Desa ini adalah kelompok 3. Dan silakan ditulis nama kelompoknya. Kemudian di situ sudah ada menempel. Ada pertanyaan juga, menempel apa sifat-sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Oke, silahkan dikerjakan. Ini sifat wajib. Ini sifat mustahil. Itu lagi sifat mustahil. Sifat wajibnya belum. Itu sifat mustahil sudah. Sifat wajibnya belum. Jadi nanti jangan. Tapi ya, oke anak-anak semuanya, sebelum nanti saya suruh untuk ke depan kelompoknya satu persatu, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu agar kalian tetap semangat. Siap? Apa semangat? Oke, terima kasih. Oke, untuk presentasi pertama saya akan menunjuk kelompok 1, yaitu Adi. Tolong maju ke depan, presentasikan apa yang kalian kerjakan tadi. Beri tepuk tangan untuk Adi ke depan. Yuk, bagus ke depan, dengarkan temannya. Halo, nama saya Adi dari kelompok 1. Ingin menyampaikan sifat wajib Rasul. 1. Sidik, 2. Taati, 3. Amanah, 4. Patuh. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Adi kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk Adi. Sekarang kita ke kelompok 3. Perwakilan kelompok 3 siapa ya? Siapa? Oke, Raka ke depan. Terima kasih. Oke, jadi anak-anak semuanya, kalian sudah paham ya? Tadi adalah sifat-sifat wajib Rasul dan sifat mustahil. Sifat mustahil loh, Rasul. Taklid, Fatona, amanah. Kemudian sifat mustahil apa tadi? 1. Apa? Yang keras? Hikmat, izin, balaga, dan khianat. Jadi ada 4 juga. Ada 4 sifat wajib, ada 4 sifat mustahil. Sekarang semuanya, setelah kalian tadi mempresentasikan satu persatu ke depan, sekarang kita mencoba menjawab kuis sifat wajib bagi Rasul. Nah, ini lebih menyenangkan lagi. Nah, ini nanti kita akan menjawab per kelompok dulu, setelah itu kita jawab bersama-sama. Oke, sekarang mari kita lihat yang ada di depan, meja ini depan. Kita dari kelompok 1 dulu.
nanti pilih kotak yang mana. Oke, sekarang dari kelompok 1 pilih kotak yang nomor berapa? 4. Oke, pilih kotak yang nomor 4. Silakan diperhatikan dan dilihat dengan baik-baik soalnya. Berapakah sifat wajib bagi Rasul? Ada berapa? 4. Oke, ada 4. Kita jawab bersama-sama apakah benar? 1, 2. Oke, jawabannya benar. Tepuk tangan untuk temanmu kelompok 1. Kurang semangat tepuk tangannya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kotak nomor berapa? Nomor 2, ayo. Kotak nomor berapa? 12. Oke, kotak nomor 2. Kita buka. Apakah yang dimaksud dengan sidik? Apa? Nomor 2. Yang keras berkata? Berkata benar. Oke, kita jawab sidik adalah berkata benar. 1, 2, 3. Oke, jawabannya berkata benar. Tepuk tangan untuk nomor 2. Dan nomor 3. Kelompok 3. Kotak berapa? 3. 1, 2, 3. Silakan dilihat. Mengapa Rasul perlu bersifat tabligh? Apa? Agar dapat bisa disampaikan. Oke, agar kerja dakwah dapat disampaikan. Berarti jawab apa? Oke. Sekarang kita lihat 1, 2, 3. Oke, jawaban benar. Sekarang ada 2. Sekarang kita jawab bersama-sama. Kita pilih yang nomor 5 dulu coba. Ya, jadi jawab bersama-sama. 1, 2, 3. Nyatakan sifat wajib bagi Rasul. Jawabannya A, B, C, atau D? Oke, kita jawab A. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. 3, 2, 1. Jawaban benar, tepuk tangan. Sekarang kita pilih kotak yang nomor 1. Kita jawab bersama-sama, oke? Fokus, dilihat depan. Oke. Jika Rasul tidak mempunyai sifat sidik dan suka berdusta, apakah yang terjadi pada kerja penyebaran dakwahnya? Jawabannya C. Dakwahnya ditolak. Oke, kita lihat apakah benar jawaban kalian semua. Oke, benar sekali, dakwahnya ditolak. Tepuk tangan untuk kalian semua. Dari 5 tadi, jawabanmu 5 juga benar semua. Terima kasih anak-anak semuanya. Kalian sudah menjawab dengan benar. Jadi pembelajaran hari ini kita tadi sudah belajar tentang beriman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah. Ya, tadi ada juga Rasul Ulul Azmi. Nah, Rasul Ulul Azmi tadi ada berapa? 5. Ada berapa? 5. Yang keras ada berapa? 5. 5. Benar sekali. Ada 5. Yang pertama yaitu Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Dan Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Terima kasih. Itu adalah 5 Rasul Ulul Azmi. Kemudian yang kedua kita tadi sudah mempelajari tentang sifat wajib bagi Rasul, yaitu ada berapa sifat wajib bagi Rasul? 4. Yang pertama apa? Sifat wajib bagi Rasul? Tabligh, amanah, dan fatonah. Kemudian ada lagi sifat mustahil yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Apa saja? 1. Hikmah. Terus yang kedua? Izin. Yang ketiga? Ada. Yang terakhir? Oke, terima kasih. Anak-anak semuanya sudah paham tentang Rasul Ulul Azmi. Ada 5, ada sifat-sifat wajib. Ada berapa tadi? Ada 4. Ada sifat mustahil, ada 4 juga. Oke, anak-anak semuanya. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Oke, kalau menyenangkan, ini Pak Izar punya dua emoji. Ini ada emoji puas dan
yang satu tidak puas. Ada dua. Antara puas atau tidak puas nanti diangkat bersama-sama. 1, 2, 3. Puas atau tidak? Oh, alhamdulillah kalian semua sudah puas. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Oke. Dan saya ingin mendengar pembelajaran yang mana yang membuat kalian merasa senang. Apa? Pembelajaran apa? Apa? Kuis. Oh, kuis yang tadi. Tadi yang kuis buka kotak tadi ya. Oh, itu yang menyenangkan sekali. Oke, terima kasih. Pembelajaran hari ini mari kita tutup dengan hamdalah. Saya hantarkan alhamdulillah rabbil alamin. Sekarang silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa sebelum kita. Duduk siap. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.